Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita memulai dengan berdoa dulu. Nah, berdoa dipersilakan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Adakah yang tidak berangkat pada hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan optimal. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Masih adakah yang ingat kita belajar apa sebelumnya? Persamaan. Oh iya, persamaan laju reaksi. Oke. Nah, pada hari ini kita akan lebih fokus belajar pada faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Dan ke layar ya semua anak-anak. Pernahkah kalian memasak daging? Pernah, Bu? Oke, daging itu kan keras. Nah, pernahkah kalian menambahkan sesuatu untuk mempercepat daging itu biar empuk? Tidak pernah, Bu. Oke, jika kalian memperhatikan gambar ini, kira-kira dagingnya itu diberi apa? Nanas. Iya, betul. Dikasih buah nanas. Nah, ternyata buah nanas itu mengandung enzim yang bernama bromelain. Nah, jadi dia itu berfungsi untuk memutus ikatan peptida dalam daging. Jadi daging itu lebih cepat empuk saat dimasak. Nah, saat kita sudah menyimak salah satu contoh fenomena dalam kehidupan sehari-hari, yaitu enzim pada nanas untuk mengempukkan daging. Nah, itu merupakan contoh fenomena yang menggunakan konsep faktor-faktor laju reaksi, dalam hal ini adalah katalis, yaitu enzim, untuk mempermudah kehidupan kita. Nah, jadi itulah pentingnya kita mempelajari faktor-faktor laju reaksi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membagikan asesmen atau soal. Nanti kalian kerjakan secara individu dalam waktu 15 menit. Oke? Dikerjakan sendiri-sendiri ya, tidak perlu membuka buku, tidak perlu bertanya dengan temannya. Murni pekerjaan sendiri. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah 15 menit. Silakan dikumpulkan. Selesai tidak apa-apa. Terima kasih. Ayo sudah dikumpulkan. Putri, Pinky. Ayo sudah Putri. Bu, sebentar. Tidak perlu selesai, tidak apa selesainya. Ayo kumpulkan. Oke. Sudah. Baik, terima kasih. Nah, kalian kan tadi sudah mengerjakan soal. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian nanti di akhir diharapkan mampu untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan yang kedua, kalian juga diharapkan mampu untuk menginterpretasikan teori tumbuhan untuk menjelaskan faktor-faktor laju reaksi tersebut. Nah, kegiatan pembelajaran kali ini akan dilakukan secara berkelompok. Nah, menurut hasil kerjaan kalian tadi yang mengerjakan soal tadi, kelompoknya dibagi Razita dengan Salsa dan Putri dengan Mimi. Oke. Setelah kalian sudah berkelompok, Ibu mau bertanya dulu. Semua sudah mencetak LKPD? Sudah. Sip. Oke, jadi coba diperhatikan di LKPD-nya. Di bagian stimulasi. Ya, di bagian stimulasi itu terdapat teks yang berjudul Tradisi Ngumbah Keris. Nah, tradisi ngumbah keris ini berada di Yogyakarta. Oke, kalian kan tahu Yogyakarta itu adalah kota budaya dan itu salah satu budayanya. Di mana keris-keris yang ada di keraton terutama itu biasanya akan dicuci atau dikumbah bahasa Jawanya pada setiap malam satu suro atau satu Muharram. Oke. Nah, tujuan dari prosesi ngumbah keris ini adalah untuk menghilangkan karat yang ada di keris, kemudian menghilangkan energi negatif, dan kemudian memperbaharui energi positif pada keris tersebut.
limbah keris ini itu menggunakan senyawa yang sederhana, bahan-bahan sederhana yang bisa kita temukan pada kehidupan sehari-hari, yaitu cuma menggunakan jeruk nipis atau larutan asam. Boleh pakai jeruk nipis atau asam jawa. Nah, ternyata asam pada jeruk nipis itu mampu melarutkan karat yang terbentuk pada keris. Gitu. Nah, kemudian ion H+ dari asam sitrat berperan sebagai agen pembersih dengan mengoksidasi karat pada keris. Nah, proses pembersihan karat ini akan lebih cepat jika menggunakan jeruk nipis yang lebih pekat. Nah, setelah kalian sudah membaca dan memahami teks tersebut, coba kalian identifikasi permasalahan yang terkait dengan faktor-faktor laju reaksi berdasarkan teks tersebut dan tuliskan permasalahannya pada lembar kerja yang kalian punya di bagian problem statement. Gimana? Apakah sudah, Putri, Pinky? Belum. Kalau dari teks tersebut kalian bisa mengidentifikasi kira-kira dia tadi menggunakan apa? Keris. Keris, dan untuk membersihkannya menggunakan Lemon. jeruk nipis. ya. Oke. Jadi kalau dia semakin pekat, dia akan semakin cepat atau lembar? Semakin cepat membersihkannya. Nah, berarti mungkin identifikasi masalahnya bisa bagaimana sih jeruk yang semakin pekat itu semakin mempercepat proses pembersihan kerisnya. Mungkin bisa dituliskan seperti itu. Gitu ya. Ya, terima kasih Bu. Gimana? Kamu tahu kan ini maksudnya? Tahu ini asamnya kan Oh iya, pasti nanti ion H+-nya ya yang bereaksi. nanti hubungannya sama apa yang berarti konsentrasinya apa? Iya, konsentrasinya. Jadi kalau misalnya nanti asamnya itu semakin tinggi, berarti nanti kerisnya bakalan lebih bersih. Oh iya Langsung juga ditulis ya. aja. Oke, bisa jadi. Apakah sudah? Salsa? Sita? Sudah Ibu, sudah paham. Iya, betul. Sudah berhasil mengidentifikasi masalahnya ya. Oke, silakan. Percobaan selanjutnya yaitu kalian akan menggunakan tablet vitamin C atau effervescent dan air. Nah, di sini kalian akan diminta untuk membagi tablet itu menjadi setengah, dan kemudian setengah itu dibagi lagi menjadi setengahnya lagi, berarti seperempat dan seperempat. Nah, satu tablet yang seperempat utuh itu nanti kalian masukkan ke dalam air. Nah, kemudian yang seperempat satunya itu kalian bagi dua lagi. Nah, kemudian setelah dibagi dua nanti baru kalian larutkan ke dalam air. Nah, nanti kalian akan menghitung atau mengetahui waktunya. Waktu dari vitamin C itu larut sepenuhnya. Jadi stopwatch-nya nanti dinyalakan pada saat vitamin C mulai larut dan dimatikan pas saat vitamin C-nya sudah larut sepenuhnya. Ini dituang ya Bu ya? Dituang aja nggak apa-apa. Yang sama ya volumenya ya kalau bisa ya. Dikira-kira aja 10 ml itu berapa? Oh, ya segitu aja. Yang satu juga. Oke. Ya. Nah, oke. Terus nanti kalian masukkan ini ke sini dan dihitung waktunya sampai dia larut sepenuhnya. Paham? Iya. Iya, oke. Terima Yuk. kasih Bu. Iya. Nanti aku yang masukin, kamu yang hitung waktunya ya. Oke. Kita pakai yang seperempat dulu. Berapa detik hasilnya? Ah, 15 detik ya, kita tulis ya. Oke.
sih? Aku nggak tahu R-nya. Oke, dua kelompok sudah menuliskan datanya ya. Loh, ini kelompok satu memang belum menuliskan data hasil R-nya. Bingung, Bu. Bingung. Oke, kita lihat coba di sini itu kan sudah Ibu tuliskan R itu sama dengan 1 per T. T itu kan apa? Waktu. Waktunya kan sudah diketahui kan, ini 20 detik untuk yang 1/4 tablet dan 10 detik untuk yang 1/8 tablet. Berarti kalau dituliskan R-nya jadi tinggal 1 per apa? 20 untuk yang 1/4 tablet. Sedangkan kalau yang 1/8 tablet berarti 1/10. iya, 1/10. Seperti itu, dilengkapi ya. Oke, berarti kan ini tadi yang lebih cepat adalah data yang kedua ya, Iya. yang luas permukaannya dari yang 1/8 tablet. Iya. Meskipun dia itu kelihatannya lebih kecil, tapi luas permukaannya lebih besar ya. Ah iya benar, karena itu kan yang dihitung luas permukaan bidang sentuhnya. Betul. Kita jawab ya Oke. pertanyaannya. Berdasarkan data percobaan di atas, reaksi mana yang berlangsung paling cepat? Yang lebih cepat itu reaksi yang 1/8. Terus menurut kalian apa yang menyebabkan hal tersebut? Berikan penjelasanmu. Nah, yang 1/8 tadi kan lebih kecil ya ukurannya. Jadi semakin kecil ukurannya, luas permukaannya itu semakin besar. Jadi bidang sentuhnya ke air juga semakin banyak. Jadi semakin besar luas permukaannya, lajunya juga semakin cepat. Oke, kalian tadi sudah melakukan percobaan, kemudian sudah mendapatkan data, mengolah datanya sesuai dengan langkah di LKPD, kemudian juga sudah mengerjakan pertanyaan di bawahnya dan ada yang sudah mempresentasikan tadi dan semuanya juga sama ya hasilnya. Nah, sekarang coba adakah yang bisa menyimpulkan hasil percobaan yang kita lakukan hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Baik, Putri, silakan. Jadi kesimpulannya adalah semakin luas permukaannya berarti laju reaksinya juga semakin cepat. Oke, berikan tepuk tangan kepada Putri. Oke, jadi betul ya anak-anak apa yang disimpulkan oleh Putri tadi. Jadi kesimpulan pada hasil percobaan kita hari ini itu semakin besar luas permukaan bidang sentuh zat yang bereaksi, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kita belajar tadi, kita melakukan percobaan dan sebagainya. Nah, adakah yang bisa merangkum dari awal tadi kita ngapain aja? Saya Bu. Ya, silakan Salsa. Jadi tadi kita sudah belajar tentang tradisi ngumbah keris di Yogyakarta dan kaitannya dengan laju reaksi. Terus kita juga sudah mencoba praktikum juga untuk faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksinya, dan kita juga sudah menyimpulkan hasil praktikum tersebut. Oke, betul sekali ya teman-teman, anak-anak semua. Kita sudah belajar tentang faktor-faktor laju reaksi pada hari ini. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kimia pada pertemuan selanjutnya nanti kita ada ulangan harian ya, karena sudah selesai materi laju reaksinya. Jadi Ibu minta tolong untuk dipersiapkan belajarnya, jadi belajar dari awal, dari konsep sampai ke faktor-faktor laju reaksi. Oke, gitu ya. Ibu cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.